Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah kabar ini baik. Bagaimana dengan Bapak sendiri? Alhamdulillah hari ini Bapak juga merasakan kabar yang baik. Hari ini Ibu, saya akan melakukan percakapan observasi. Sebelum nantinya saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang Ibu akan lakukan di dalam kelas. Atau sebelumnya saya akan melakukan proses supervisi di kelas. Adapun tujuan melakukan supervisi ini untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang dilakukan. Mengapa kita melakukan percakapan observasi? Agar persiapan awal yang nantinya Ibu laksanakan itu lebih siap dan Ibu bisa lebih percaya diri, sehingga nantinya pembelajaran yang Ibu laksanakan berjalan dengan baik begitu. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama berkaitan dengan tujuan Ibu. Apa kira-kira tujuan dari pembelajaran Ibu ingin capai? Kalau itu berdasarkan rancangan pembelajaran yang saya buat, saya tuliskan adalah peserta didik mampu mengukur panjang benda menggunakan satuan baku dengan baik dan benar. Oh, jadi itu ya tujuan pembelajaran Ibu, peserta didiknya dapat menggunakan mengukur benda dengan menggunakan satuan baku. Berdasarkan ini, kira-kira apa tujuan pembelajaran, apa rancangan pembelajaran yang ingin kita capai dalam ini? Untuk pengembangan pembelajaran di sini saya akan menggunakan dua, yaitu pengembangan pada pengetahuan dan juga pengembangan untuk keterampilan. Untuk area pengembangan pengetahuan yaitu murid mampu melakukan pengukuran panjang pada benda menggunakan satuan baku. Sedangkan untuk area kedua yaitu keterampilan, di sini saya menerapkan anak-anak mampu membedakan alat ukur yang digunakan pada setiap benda yang berbeda. Nah, ada dua pengembangan yang ingin dicapai. Ini semua termasuk bagian dari aspek pengetahuan dan aspek keterampilan begitu. Nah, saya ingin mendengarkan dari Ibu bagaimana rancangan pembelajarannya yang ingin Bapak Ibu terapkan di dalam kelas. Mungkin misalnya dari strategi pembelajarannya atau model pembelajarannya dan metode pembelajarannya. Untuk itu Pak, untuk strategi yang akan saya gunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Dan untuk metodenya mungkin saya akan menggunakan diskusi kelompok dan penugasan. Oh, bagus sekali, luar biasa ini. Jadi rencananya Ibu Ati ini akan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian ini akan diintegrasikan juga dengan sosial emosional kemudian menggunakan juga model pembelajaran penugasan dan diskusi kelompok. Bagaimana dengan medianya Bu? Pembelajaran yang akan digunakan di dalam kelas ini? Untuk media pembelajaran mungkin saya akan menggunakan beragam contoh, misalnya LKPD, gambar dan video, serta laptop juga tentunya. Oh, Ibu nantinya menggunakan beberapa contoh, beragam contoh, mulai dari LKPD-nya dan video atau gambar Bu ya. Nah, kira-kira Ibu kapan akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Hari apa dan di jam keberapa Ibu? Kebetulan untuk materi ini saya akan lakukan pembelajaran pada hari Rabu di jam pertama Pak. Oh, hari Rabu. Jadi Ibu ini nanti akan melakukan pembelajaran di hari Rabu di jam pertama. Nah, saya akan datang ke kelas Ibu dan saya akan melakukan supervisi kelas, ingin melihat dan mencatat hal-hal apa yang terjadi di dalam kelas Ibu. Oke, baik Pak. Nah, Ibu nantinya setelah melakukan kegiatan observasi atau pembelajaran di dalam kelas, kita adakan percakapan pasca observasi ya Bu. Oke.
Nah, baik Bu, sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Ibu dapat dari percakapan kita hari ini? Untuk dalam percakapan kali ini saya mendapatkan gambaran seperti apa yang akan nanti saya lakukan di kelas ketika terlaksananya observasi. Saya sudah mendapatkan kira-kira media apa yang saya gunakan, kemudian model pembelajaran, dan persiapan apa yang harus saya siapkan mulai dari sekarang, seperti itu. Seperti itu. Kira-kira perasaannya bagaimana hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Oke, baik Bu. Saya akhiri hari ini. Semoga nantinya pembelajaran nanti di hari Rabu berjalan dengan sesuai dengan rencana Ibu dan tujuan yang ingin dicapai dapat tercapai di dalam kelas. Oke. Terima kasih Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman kita Reski sama Fadlan cepat sembuh dan bisa bergabung kembali bersama kita di kelas untuk belajar. Oke, sebelum kita lanjut untuk belajar, Ibu mau tanya dulu siapa yang sarapan tadi? Enggak. Oke, tahu tidak kenapa kita harus sarapan? Saya punya tenaga. Supaya bertenaga, supaya tidak loyo, supaya semangat untuk belajar. Oke, sebelumnya kita dulu, saya mau cek dulu kesiapannya belajar. Kelas 3A? Siap. 3A? Siap. Kelas 3 bagaimana kabarnya? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya. Dengan Dengan seksama, siswa kelas 3 semua hebat. hebat. Ibu guru bagaimana kabarnya? Baik, Siapkah ajari kami semua? siap. Kami siap belajar dengan sesama. Kami sudah kami bisa dan kami paham. Oke, tepuk tangan untuk semua. Oke, sebelum kita belajar, apa yang harus kita lakukan dulu? Membaca Doa. Ketua kelas bimbing teman, pandu temannya untuk membaca doa. Perhatian, siap. Perhatian, siap. Menuju siap. Marilah kita bersama-sama membaca doa untuk belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita sudah baca doa. Sekarang Ibu mau tanya dulu, kenapa kita harus membaca doa sebelum Supaya belajar? tidak diganggu setan. Supaya tidak Supaya diganggu pintar. setan. Supaya pintar, Cindy. Fokus. Supaya pintar. Ada jawaban lain? Fokus.
kegiatan-kegiatan lainnya tentang kenapa kita harus selalu baca doa, supaya apa yang kita lakukan mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan kegiatan kita berjalan lancar. Untuk membaca doa sebelum belajar supaya apa yang kita pelajari bisa dipahami dan dimengerti dengan baik. Oke. Baiklah anak-anak sekalian, hari ini kita akan belajar matematika. Ya, kemarin ada yang masih ingat pelajaran matematika kemarin yang kita pelajari tentang apa? Ah? Apa yang kita lakukan kemarin? Yang pelajaran kemarin? Panjang benda dengan satuan. Oke, hari ini kita akan membahas materi yang sama untuk pertemuan kedua. Jadi hari ini kita akan belajar bab 3 pengukuran panjang dan berat. Khusus hari ini kita masih belajar tentang pengukuran panjang. Dan yang akan kita pelajari hari ini pengukuran panjang dengan satuan baku. Oke. Iqbal, bagaimana duduk yang baik, Iqbal? Bagaimana duduk yang baik? Iya, jangan dikasih bengkok itu badan tak. Oke. Ibu mau tanya, kira-kira kalau menggunakan penggaris untuk mengukur panjang suatu benda bagaimana ya? Kira-kira bagaimana kita mengukur benda menggunakan penggaris? Iya, menggunakan penggaris. Bagaimana caranya kita mengukur kalau kita menggunakan penggaris? Dimulai dari angka 0. Jadi kalau mengukur Q, jangan mulai dari angka 1 atau lainnya, tapi ujungnya itu ujung benda yang kita mengukur disejajarkan dengan angka 0. Ketika kita sejajarkan bukan angka 0, maka hasil pengukuran yang kita akan dapat tidak sesuai. Oke, sekarang anak-anak ibu mau tanya, mengapa penting menggunakan alat ukur untuk mengukur panjang? Apa pentingnya? Supaya ditahu. Angkat tangan. Oke, saya sahabat dulu. Supaya gampang. Supaya ditahu ukuran panjangnya, Iqbal. Supaya ditahu panjangnya dia. Jadi pentingnya menggunakan alat ukur adalah supaya kita tahu berapa panjang suatu benda yang akan diukur. Mengapa kita harus belajar tentang pengukuran? Apa keuntungan bagi kita kalau kita belajar tentang pengukuran? Hah? Banyak sekali manfaatnya ya. Banyak sekali. Ketika kita ingin membuat sesuatu, kita pasti tahu dulu berapa ukuran yang akan kita buat. Nah, untuk mengetahui ukurannya, kita harus mengukur. Mengukurnya itu boleh menggunakan alat ukur, ya. Oke. Sekarang, untuk dapat memastikan pengukuran panjang yang kita lakukan, harusnya kita melakukan alat ukur yang tepat. Alat ukur yang tepat. Masih
terima kasih sih Pak. Pak, tidak dihafal sih lagunya kan? Tidak dihafal, pantas. Tadi dihafal ya? Oke. Untuk hari ini sebelum kita tutup, marilah kita membaca doa karena sudah selesai belajar hari ini. Bacanya dalam hati ya, Ibu yang pimpin. Marilah kita membaca doa dalam hati. Doa dimulai. Selesai. Oke, alhamdulillah untuk pelajaran hari ini selesai. Ibu akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pelajarannya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, kabar baik. Alhamdulillah kabar saya juga hari ini baik. Sebagaimana pelaksanaan observasi yang dilaksanakan yang lalu, saya akan memberikan beberapa pertanyaan terkait proses observasi yang kita sudah laksanakan dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu laksanakan di dalam kelas ini. Jadi untuk mengawali pertanyaan saya yang pertama, bagaimana perasaan Ibu terkait jalannya kegiatan observasi yang telah dilaksanakan di kelas ini? Alhamdulillah baik. Untuk kegiatan observasi di kelas itu, alhamdulillah berjalan baik sama saya menurut itu yang terbaik, meskipun masih ada kekurangan yang bisa terjadi di dalam kelas. Syukur alhamdulillah karena proses pelaksanaan observasi pada saat itu baik. Kira-kira ini untuk pengembangan ke depannya. Jadi yang saya tanyakan adalah langkah-langkah atau tahapan pembelajaran yang sudah dilaksanakan di dalam kelas ini. Observasi. Iya. Atau kegiatan observasi kan yang pertama itu yang harus saya lakukan pada saat sebelum masuk observasi. Yang pertama saya harus membuat perangkat ajar yang akan saya gunakan pada saat observasi. Kemudian untuk ada pengembangan pada saat saya observasi, saya fokus pada apa lagi namanya pada pembelajaran diferensiasi saya fokuskan pada pengetahuan dan juga keterampilan guru. Untuk pengetahuan di situ saya memberikan anak-anak apakah dia mampu mengukur, karena ini kan matematika pada saat itu materinya mengukur panjang benda menggunakan satuan paku, jadi itu yang saya jadikan tolak ukur untuk area pengembangan pengetahuan. Sedangkan untuk keterampilannya anak-anak saya terapkan untuk bisa terampil mengukur benda menggunakan metera untuk mengukur benda-benda yang ada di sekitarnya. Sungguh luar biasa dalam penyampaian pembelajaran. Artinya Ibu ini sudah melaksanakan apa mulai dari awal tadi perencanaan dulu, kemudian dalam tahapan perencanaannya itu Ibu sudah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, di mana lebih berfokus pada itu pada anak, pelajarannya di mana mengikuti pada saat itu mengikuti bagaimana caranya mengikuti sebuah benda. Nah, apakah ini sudah berhasil dilaksanakan di dalam kelas atau tidak? Untuk sebagian besar anak-anak sudah mampu mengikuti atau mengerjakan tugas-tugas yang saya berikan. Namun di beberapa anak masih ada yang masih mengambang yang saat mengerjakan tugas. Jadi alhamdulillah pelaksanaan ini sudah berjalan baik seperti yang kita laksanakan. Nah, karena ini sudah dilaksanakan dengan baik, tentunya di dalam belajar itu masih ada yang
Jadi menurut saya, menurut bapak ini kekurangan itu atau kendala-kendala yang dihadapi itu dasarnya proses pembelajaran. Kira-kira kendala-kendala yang bagaimana yang kita hadapi pada saat proses pembelajaran? Kendala saya seperti ini awalnya di kelas itu kan terdiri atas 20 siswa. Ya. Kemudian di antara 30 siswa itu ada 3 orang siswa yang merupakan siswa yang berkebutuhan khusus. Artinya ketiga anak ini dia tidak mampu membaca, dia tidak bisa membaca dengan lancar, hanya mengenal huruf. Jadi untuk mengerjakan tugas-tugasnya itu dia butuh contekan dari teman-teman agar bisa menyelesaikan tugasnya dengan baik. Seperti itu. Kemudian selebihnya dari yang tiga ini siswa yang lain itu alhamdulillah sudah mampu mencerna dan mengerjakan tugas dengan baik. Alhamdulillah, berarti luar biasa Ibu, karena pada saat proses kendalanya itu seperti yang diutarakan tadi bahwa ada anak yang tidak khusus dan 3 orang. Kira-kira bagaimana caranya Ibu tadi agar ini anak bisa aktif juga di dalam belajar? Untuk yang saya terapkan di kelas saya kan cuma pada saat observasi, tapi selama ini ketiga anak ini saya saya bimbing secara khusus. Saya bentuk kelompok khusus untuk ketiga anak ini. Kemudian yang lain saya berikan tugas, saya lepas untuk mengerjakan. Tapi yang ketiganya ini saya berikan khusus tugas dan sesuai dengan kemampuannya untuk yang bisa dikerja sehingga mampu memahami materi yang saya berikan. Sungguh luar biasa penjelasan Ibu bahwa di dalam mengertikan seorang siswa, apalagi Ibu ini memiliki 3 orang anak yang berkebutuhan khusus. Jadi sungguh tidak seorang guru harus bisa profesional, karena tidak tahu bahwa tidak guru SD itu tidak memiliki pengetahuan khusus mengenai anak berkebutuhan khusus. Jadi sebagai tindak lanjutnya, apakah di sini saya lebih mengingatkan lagi melaksanakan pembelajaran organisasi. Jadi ini sudah kira-kira sudah ada di dalam misalnya anak yang sudah untuk siswa dari SD bagaimana? Ya, di antara ketiga siswa saya itu ada salah satu siswa itu sangat dia kinestetik. Ya, yang keduanya itu bagaimana ya? Dia yang nggak serius, jadi cara bicaranya juga kurang pasti seperti kita. Jadi untuk yang kinestetik ini saya usahakan membuat tugas yang ada hubungannya dengan gerak. Jadi yang kedua ini yang pasti dalam tidak terlepas dalam bicara itu saya ajarkan untuk bisa mengenal huruf. Kemudian setelah itu saya ajarkan dia untuk membacakan soal agar dia mampu mengerjakan soal seperti ini bisa saya kerjakan dengan seperti ini. Ini Ibu sangat luar biasa karena sudah memahami dan mengetahui apa karakteristik dari murid yang dilakukan. Ini nantinya bagaimana yang sudah kita laksanakan dalam pembelajaran bahwa dibandingkan dengan kemarin. Nah, ini sangat bagus apa yang kita sudah nantinya realisasi pembelajaran ini bisa terlaksana dengan baik lagi. Kira-kira kapan Bapak Ibu ini melakukan rencana? Kalau rencana kelanjutannya itu mungkin di semester ini sudah sudah tidak memungkinkan lagi karena sudah pengujian. Jadi mungkin setidaknya ya semester 2 nanti mudah-mudahan bisa terlaksana. Jadi perubahan perencanaannya sendiri ya telah melakukan perubahan tadi pada semester 2 nanti karena waktu sudah memasuki ujian ya. Ya, baiklah Ibu, mudah-mudahan apa yang direncanakan nanti bisa berjalan dan dapat direalisasikan dengan baik. Saya sangat berterima kasih kepada Ibu karena atas kerjasamanya
saya sebagai observasi dan seluruh belakang saya. Saya kira sekian dari saya. Ini Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih banyak. wabarakatuh.